Halo guys, welcome back to my YouTube channel Maria Rosa. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi topik 7 Pendidikan Kewarganegaraan untuk memenuhi nilai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Rosa Indamunte dari kelas AKP 2A, NIM 1905-151049 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan dosen pengampu Bapak Edwin Fauzi SH MKN. Materi presentasi yang saya ambil dari topik 7 Pendidikan Kewarganegaraan yaitu dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Kranenburg dan TK Sabarudin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat, sebagai berikut: untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 24 yang berbunyi 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, 4 yang berbunyi, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, penegakan keadilan.
B. Diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji lainnya. Kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum dibagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak dan penegakan hukumnya dalam bidang perpajakan. C. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Studienno Mertokusumo 1986 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu Gerechtigkeit atau unsur keadilan, kedua, Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga, Sicherheit atau unsur kepastian. Dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya. Pembinaan aparatur hukumnya ada 2 bagian. Yang pertama, lembaga penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dan 2, lembaga peradilan. Lembaga peradilan seperti peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. D. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Bahwa aparatur penegakan hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lainnya yang statusnya bukan aparatur penegakan hukum. Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. E. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Cicero menyatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi kacau atau chaos. F. Rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang atau mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum dan yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Yang kedua, ada 4 fungsi negara: melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 4. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan,
dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyelidik, sedangkan kejaksaan sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Kelima, Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Negara 5. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, dan 4. Peradilan tata usaha negara. 6. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan dan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. 7. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum yang sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, pembahasan, atau tutur bahasa yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyaksikan presentasi saya hingga pada akhir. Salam sejahtera buat kita semua.